Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taatan patuh melaksanakan ajarannya. Anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua di rumah baik-baik saja. Di masa Covid kali ini mungkin anak-anak sudah kangen pengen masuk ke sekolah, tapi berhubung situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka belajar lewat video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak sekalian dan mudah-mudahan anak sekalian sehat walafiat. Anakku sekalian, materi yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Mungkin anak-anak sudah tahu, bahkan anak-anak sudah belajar dari mulai TK, SD, bahkan di SMP tentang rukun iman ya. Mungkin anak-anak sudah tahu dan Bapak mengingatkan kembali bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima ya. Dan kita harus meyakini bahwa dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan sosok wanita yang sangat tua ya, tapi memakai pakaian yang serbawah dengan perhiasan serba mewah begitu ya. Kemudian karena Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril pada waktu itu ketika Isra Mi'raj, kemudian bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tanda apakah itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Itulah cirinya dunia," katanya. Jadi dunia itu diibaratkan nenek-nenek yang sudah tua tapi makin indah dengan nenek-nenek memakai pakaian yang serba mewah dengan perhiasan serbawah begitu. Jadi wujud dunia itu ya udah tua, walaupun mungkin kalian lihat sekarang barangkali lihat dunia, bahkan sekarang begitu kalau lihat misalnya di Dubai ada kolam renang di atas ketinggian sekian ratus meter begitu kan, di atas gedung yang sangat tinggi, kemudian kayaknya seperti surga gitu ya. Tapi sebenarnya itu wujudnya sudah tua. Itu zaman Nabi sekian ratus tahun, apalagi sekarang gitu udah ditambah sekian tahun begitu ya. Jadi kita meyakini bahwa kita akan mati dan dunia pun akan hancur ya. Jadi tidak selamanya seperti ini. Maka kita dengan materi ini kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dunia ini akan berakhir begitu. Jadi iman kepada hari itu ya kita yakini sesuai dengan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangpus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi keadaan kiamat itu sangat dahsyat. Mungkin kalian lihat ya sebagai contoh gitu mas, contoh kecil. Mungkin ada kiamat 2012, mungkin kalian pernah lihat filmnya, videonya. Begitu dahsyat tuh di film itu, tapi yang namanya kiamat itu begitu sangat dahsyat sekali ya. Jadi tidak seperti yang ada di video itu, lebih dahsyat ya. Kalau misalnya kalian melihat video tentang tsunami yang di Aceh ya, tapi di kiamat ini lebih dahsyat. Mungkin saja kita di Kuningan ya, datang ombak yang dari Cirebon sampai ke Kuningan ya, air laut yang di Cirebon datang ke Kuningan. Kemudian gunung yang berdiri tegak ya, Gunung Ciremai mengeluarkan ya, itu sesuai dengan surat Al-Jajah juga dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha,
dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qala insanu malha, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini, gitu ya. Itu jadi keadaan kiamat itu sangat dahsyat. Begitu dahsyatnya sampai-sampai dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Makanya kita meyakini bahwa pasti terjadinya kiamat. Ya, jadi kita jangan sampai kita tidak yakin bahwa dunia akan selamanya. Bahkan kita pun hidup kan dibatasi dengan waktu. Kalau manusia tidak dibatasi dengan waktu, mungkin manusia pertama Nabi Adam sekarang masih ada. Ternyata kan sudah wafat, sudah meninggal. Kita pun akan seperti itu, dan dunia pun tidak akan hancur dengan sehancur-hancurnya begitu. Makanya kita yakini dengan adanya kiamat itu, dan ada tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, ya. Yang mana kiamat kecil tandanya gitu sudah ada, di antaranya gitu kan, ilmu Allah sudah diangkat. Cara mengangkat ilmu Allah yaitu dengan wafatnya ulama besar sudah meninggal duluan. Itu otomatis ilmu agama diangkat oleh Allah, ya, karena ulama itu memiliki ilmu, ya, dan mungkin ilmunya tidak semua sampai kepada kita. Maka dengan otomatis wafatnya ulama itu, ya, otomatis ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak terjadi, ya, perzinahan, ya, yang mana sekarang, ya, kalau dulu barangkali yang namanya nikah di luar, hamil di luar nikah itu sangat tabu begitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah menjadi kebiasaan, ya. Jadi tidak merasa malu lagi, bahkan dia sudah hamil tapi dia pengen nikah, ya, nikah seperti pakai rame-rame, pakai resepsi dan sebagainya. Padahal dia nikahnya di luar, udah hamil. Jadi sudah tidak ada rasa malu, ya. Kemudian tandanya lainnya itu banyak orang yang durhaka kepada orang tua, ya. Jadi dengan adanya seperti itu, ya, orang tua yang harus kita sayangi, harus kita hormati, bahkan mengatakan saja, ya, kepada orang tua itu dosa. Dalam Quran jelaskan, wala taqul lahum ufin, janganlah kamu mengatakan gitu. Jadi saja itu nggak boleh gitu. Apalagi kalau sampai kita membentak. Bahkan sekarang lihat di tayangan TV, banyak anak yang durhaka kepada orang tua, ya, banyak anak yang sampai bukan hanya menyakiti, bahkan dia membunuh orang tuanya gara-gara mungkin tidak dikasih motor dan sebagainya. Padahal orang tua walaupun dia punya uang mungkin merasa ini kalau dikasih motor mungkin anak takut celaka dan sebagainya, ya. Ada juga orang tua tidak memberikan motor karena mungkin ketidakmampuan orang tua untuk memberikan motor kepada anaknya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai anak jadilah anak yang soleh, ya. Walaupun sekarang kalian ada di rumah saja, ya, tolong mumpung kalian di rumah berbaktilah kepada orang tua. Mumpung kalian banyak di rumah, ringankanlah pekerjaan orang tua. Hormati mereka, ya, dan kita berdoa kepada Allah, ya, seperti yang kita suka doa berdoa di dalam habis sholat. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu aku kecil, begitu ya. Jadi jasa orang tua tidak akan, ya, terbalaskan, ya, walaupun dengan harta yang berlimpah ruah, ya. Bagaimana ibu mengandung, bagaimana melahirkan, bagaimana membesarkan, begitu ya. Itu kita harus hormat kepada orang tua. Jadi jangan sampai, ya, terjadi seperti sekarang itu banyak orang durhaka kepada orang tua. Itu sebagai tanda kiamat, ya, tanda kecil dari kiamat sugro, begitu ya. Kemudian banyak terjadi kehancuran di muka bumi ini, ya, seperti adanya banjir, ya, kalau hujan itu banjir, kemudian tanah longsor sehingga mengakibatkan orang meninggal, kemudian tsunami, begitu kan, gempa bumi itu. Jadi itu merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi kita yakini bahwa dunia ini akan kiamat, tidak akan terus begini, ya. Jadi dunia ini akan kiamat, makanya kita yakini, ya, bahwa dunia akan kiamat. Kita hidup tidak akan lama, ya. Kalau mengikuti usia Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW cuma 63 tahun beliau
ya hidup ya. Jadi kalau kita usianya sudah 70 tahun berarti sudah ada bonus begitu kan, 7 tahun begitu ya. Kalau dilihat dari segi usia, beda dengan umat-umat yang dulu seperti umat Nabi Nuh itu 1000 tahun gitu kan, umat Nabi Musa dan yang lainnya gitu. Umat Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun. Artinya kalau sudah lewat 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, apalagi 100 tahun ya jarang orang yang masih normal begitu kehidupannya begitu ya. Jadi kita akan mati, dunia ini akan hancur. Jadi kita yakini ya. Untuk itu kita banyak berbuat amal kebaikan ya. Jadi jangan sampai kita hidup ini merasa bahwa kita tidak akan mati. Kita akan mati ya. Kita akan mati. Jadi tidak mungkin kita hidup terus, bertahan terus begitu. Kita akan mengalami kematian. Dan kapan kita mati? Tidak ada yang tahu, illallah, kecuali Allah. Ya. Makanya kita harus siap mati dan tidak boleh ya takut mati begitu kan. Siap mati kapan saja, mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Kemudian kita juga jangan takut mati. Ya, ada orang yang ketika ada yang mati dia malah sembunyi, takut, tidak keluar-luar. Ya, padahal kita akan mati semua. Jadi orang itu kayak masuk ke pintu. Jadi kematian seperti pintu. Setiap orang masuk ke pintu itu. Seperti kalian ketika belajar ke sekolah, masuk ke kelas itu kan ibarat masuk ke pintu. Nggak ada yang masuk jendela begitu kan, atau keluar jendela. Karena jendela itu bukan untuk tempat keluar masuk. Ya, jadi kematian itu pintu. Kita masuk lewat pintu itu, keluar pintu itu. Juga kematian. Di kita setiap mati, kapanpun kita disambut oleh Allah. Mudah-mudahan kita ketika kita disambut nyawa oleh Allah, kita dalam keadaan baik. Makanya kebiasaan ya seseorang mati, yaitu ketika dia ya bagaimana kebiasaannya. Kalau dia misalnya kebiasaan, banyak orang yang mati ketika sholat karena dia biasa sholat gitu kan. Ada yang mati ketika dia sedang membaca Quran ya, karena dia rajin baca Quran. Ada yang mati ketika sujud ya, karena dia suka sholat dan bersujud kepada Allah gitu kan. Ada juga yang mati ketika dia lagi mabuk-mabukan karena kebiasaannya mabuk begitu ya. Ada orang yang mati ketika ngadu atau gaplehan sebagainya, main perempuan dan sebagainya, itu karena kebiasaannya. Maka kita supaya kebiasaan kita baik, kita mati dalam kebaikan, maka kita bersikap baik ya. Itu jadi itu fungsi iman kepada hari akhir itu. Jadi kita introspeksi diri, mudah-mudahan kita begitu kan. Jadi dunia itu kan hancur, kita pun akan mati gitu kan ya. Jadi kita tidak akan hidup terus, seperti dunia juga tidak akan selamanya seperti ini. Bahkan tadi dikatakan oleh Nabi bahwa dunia itu sudah tua, ibarat nenek-nenek yang memakai pakaian ya yang serba mewah dengan perhiasan yang serba wah begitu kan. Jadi artinya dunia itu wujudnya sudah tua gitu, walaupun makin mempesona sekarang ya. Kayak surga katanya, padahal surga itu tidak dapat dibayangkan ya. Indahnya surga itu tidak dapat terbayangkan oleh pikiran kita ya, oleh halusinasi kita, tidak mungkin tidak bayangkan karena sangat indah, sangat menyenangkan begitu kan. Apa saja yang dia di surga itu tidak ada yang dilarang. Kalau dunia kan masih ada larangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada larangannya ya, supaya kita berbuat baik gitu. Tapi nanti di surga apa saja boleh, tidak ada yang dilarang ya, dan tidak akan membosankan, tidak akan menjemukkan. Kalau di dunia kan ada yang menjemukkan ya, ketika kita sering makan dengan daging kan lama-lama akan bosan, pengen sekali-kali makan dengan asin, dengan lauk pauk, tempe dan yang lainnya. Orang yang makan asin tiap harinya bosan, pengen daging gitu kan. Itu di dunia ada bosannya gitu kan. Juga berpakaian sekarang kan, kita pengen pakaian yang bagus gitu kan, sekali-kali ya biasanya kita compang-camping. Kemudian yang pakaian bagus juga sekarang ya ingin yang compang-camping, buktinya banyak sekarang pakai jin ya yang sobek-sobek. Itu bukan karena rusak begitu kan, sengaja itu kan dibuat seperti itu. Yang kadang-kala lututnya kelihatan gitu kan, betisnya kelihatan, sobek-sobek gitu. Jadi padahal dia mampu membeli ya, walaupun itu harga itu kan harganya mahal sekali gitu. Begitu mahal harganya itu ya. Ya, jadi kadang-kala dunia itu seperti itu, membosankan ya. Tapi
di akhirat insya Allah kalau kita masuk surga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, kita akan penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya kalau amal kita tidak baik begitu kan, ya, maka kehidupan kita akan sengsara, ya, akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya dalam salah satu hadisnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa seringan-ringan siksa neraka? Apa jawab Nabi? Kata Nabi bahwa seringan-ringan siksa neraka adalah seorang memakai terompah atau sandal dari api neraka. Kemudian ketika sandal itu dipakai maka mendidih kepalanya. Kita dapat bayangkan. Dan dia tidak melihat orang yang paling ringan, yang paling berat siksa yang ketimbang dia. Padahal dia paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Bagaimana neraka jahanam gitu kan? Ya. Udah bagaimana neraka yang paling dalam, yang paling panas begitu ya. Jadi kita harus ingat kepada itu bahwa kita hidup tidak hanya hari ini, tapi nanti ada kehidupan setelah ini, yaitu alam akhirat, alam yang kekal abadi, ya, yang manusia ya tidak bisa. Kalau sekarang kan masih bisa berdusta, kita punya lidah tidak bertulang sehingga bisa berdusta, bisa membohong gitu kan. Ya, kalau kita salah mungkin kita bisa menyewa pengacara yang handal, yang hebat, yang jitu, sehingga kita bisa ya yang tadinya bersalah jadi tidak bersalah, ya. Tapi nanti di akhirat adalah Allah hakim yang paling adil, ya. Dalam surat Tin dijelaskan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil begitu kan, ya. Jadi Allah itu hakim yang paling adil. Jadi kita ya jadi di akhirat itu tidak ada ya sogok menyogok, beda dengan di dunia. Dan nanti kita akan menyesal ya, kita merasa hidup di dunia tidak beramal, maka masih ada kesempatan. Ada semua, jangan merasa bahwa saya masih sekian tahun, baru juga 16 tahun, baru juga 17 tahun, masih lama. Kata siapa? Masih lama. Siapa tahu besok ada ajal ya, malaikat Israil yang mencabut nyawa datang ke kita untuk mengambil nyawa kita. Apa yang akan kita bawa kalau kita belum siap dengan amal? Makanya mulai dari sekarang ya, mulai dari hari ini, mulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi dengan iman kepada hari akhir, kita yakini bahwa dunia ini akan berakhir ya, dunia akan berakhir, tidak akan selama seperti ini. Tadi Bapak udah katakan ciri-cirinya ya, kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro. Nanti kalian ya cari informasi, bisa lihat di Google ya, kemudian bisa dilihat di TV gitu kan, YouTube dan sebagainya. Silahkan ya, tugas dari Bapak yaitu silahkan untuk menuliskan ya ciri-ciri atau contoh ya ciri kiamat kubro yang besar. Artinya kalau kiamat kubro sudah datang ya, berarti itu kiamat sudah dekat sekali ya. Itu tadi kiamat kecilnya sudah disampaikan tadi, bahkan ada yang lainnya lagi gitu ya. Itu saja barangkali untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua ya sehat selalu ya, dan jaga kesehatan. Kemudian ketika keluar pakai masker ya, jaga jarak, aman begitu ya. Jadi kita di musim pandemi ini kita harus menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya virus corona ya yang melanda Indonesia khususnya dan dunia umumnya cepat berlalu dari kita, sehingga kita bisa ketemu lagi di sekolah ya. Bapak sudah kangen ya dengan kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sekolah pada waktu dan jam yang sama nanti. Barangkali itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.